Halo guys, selamat datang. Mau general reading ya, dan aku ambil tema seseorang yang sangat menyesal sama kamu ya, dan apa yang ingin dia sampaikan sama kamu. Saya ingatkan ini adalah general reading, nggak akan semuanya resonate karena ini energinya banyak orang ya. Energinya juga bisa bolak-balik, bisa vice versa. Jadi ambil positifnya dan serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya akan langsung shuffle kartunya ya. Seseorang yang sangat menyesal sama kamu ya. Seorang yang sangat menyesal. Ya. Ini seseorang yang sedang mengalami kayak kerugian gitu ya, kerugian secara finansial ya. Jadi ada kemunduran secara finansial ya. Ya. Ada kehancuran juga ya. Apa ini yang hancur ya? Sudah saya buka kartunya ya. Jadi ini secara keuangan itu dia sedang mengalami kesulitan. Dia sedang mengalami kesulitan secara keuangan. Terus dia juga sedang mengalami kehancuran gitu ya. Dia nggak hanya hancur secara materi nih, nggak hanya hancur secara keuangan ya. Mungkin ini kalau dia membuka usaha gitu ya, mungkin dia mengalami penurunan penjualan gitu ya. Di sini juga ada kehancuran. Ya, dia sedang mengalami kehancuran. Jadi pencapaian hidup dia tuh sekarang kayak hancur gitu ya. Mungkin kayak dia kehilangan pekerjaan atau yang udah menikah akhirnya mungkin ada perceraian atau kalau nggak cerai pernikahannya juga akhirnya kayak nggak harmonis gitu ya. Ini dari banyak sisi kehancurannya sih yang aku lihat. Jadi nggak cuman karir dia yang hancur ya, ini ada hubungan juga yang hancur gitu ya. Hancur itu kan nggak harus pisah ya. Jadi uh, hubungan yang nggak sehat itu nggak harmonis gitu ya. Selalu ada perselisihan, pertengkaran itu kan juga sebuah kehancuran gitu ya. Iya, dia, iya, dia hancur ya. Hidupnya hancur, nama baiknya hancur, ya, keberuntungannya hancur gitu ya. Jadi hidup dia ini saat ini sangat berat ya. Dan dia sangat menyesal sama kamu gitu. Entah apa yang telah dia lakukan sama kamu ya. Ya, impian dia hancur gitu ya. Ini benar-benar kayak dihancurkan dari semua sisi ya. Impian dia hancur gitu ya. Jadi kalau dia itu dulunya memiliki pekerjaan gitu ya, otomatis kan pekerjaan dia juga mungkin dia kehilangan pekerjaannya gitu ya. Terus ya apa yang dia impikan gitu ya, apa yang udah dia rencanakan selama ini untuk impian-impian dia gitu ya. Apa yang udah dia manifestasikan untuk impian dia itu sekarang hancur gitu ya. Hancur lebur gitu ya. Dan ya
ini seseorang ini kenapa bisa hancur gitu ya, kenapa sekarang mengalami kayak bertubi-tubi kehancuran ya, hancur dari semua sisi gitu ya, nggak ada yang bersisa gitu ya. Ini karena orang ini orangnya itu apa ya, dia selalu menganggap orang lain itu sebagai saingan dia gitu ya. Dan gimana sih kalau orang selalu menganggap orang lain itu saingan dia gitu kan, otomatis nih orang kayak punya perasaan dengki gitu sama orang lain, nggak bisa ngelihat orang lain itu lebih. Oke, maaf aku pause videonya sebentar ya. Oke, jadi ini orang itu nggak bisa melihat seseorang itu lebih sukses dari dia ya. Kalau melihat orang lain itu lebih sukses dari dia, lebih bahagia dari dia, itu jiwa-jiwa iri dengkinya itu keluar gitu ya. Jadi sangat-sangat apa ya, kompetitif ya. Jadi melihat orang lain itu sebagai saingan buat dia. Ya. Oke, dan aku mau lanjut sama apa yang ingin dia sampaikan sama kamu ya. Apa yang ingin dia sampaikan sama kamu sekarang? Yang ingin dia sampaikan sama kamu sekarang. Dia ingin minta maaf sama kamu ya. Dia ingin ada kayak semacam rekonsiliasi lagi sama kamu. Dia ingin berbaikan lagi sama kamu gitu ya, kayak dulu lagi ya, membangun hubungan yang baik lagi gitu ya. Ya, dia ingin minta maaf gitu ya, dia menyadari kesalahan dia yang udah dia lakukan sama kamu gitu ya. Dia ingin minta maaf, dia udah pernah sombong sama kamu gitu ya. Dulu dia pernah sombong gitu ya, mungkin ini orang suka pamer. Waktu dia memiliki pencapaian ya, memiliki kesuksesan, mungkin dia suka pamer itu sama kamu ya. Dia intinya di sini ingin minta maaf sama kamu ya, ingin rekonsiliasi lagi, bertemu ya, membangun hubungan yang baik lagi sama kamu gitu ya. Ya, dia menyadari kesalahan dia gitu ya. Dia udah sombong sama kamu ya, udah angkuh, nggak peduli gitu ya sama kamu, dan dia juga ngerasa bersalah nih karena dia pernah memberikan pengalaman yang nggak baik sama kamu ya. Dia pernah memberi pengalaman yang membuat kamu itu takut ya, membuat kamu cemas ya, yang akhirnya membuat kamu itu kayak trauma gitu ya. Nah, mungkin ini pengalaman ini berkali-kali dia lakukan sama kamu ya, sampai ada trauma di sini. Kemungkinan nggak cuma sekali dua kali nih orang ini menyakiti kamu gitu ya. Ya, dia memberi pengalaman yang membuat kamu itu kayak takut akan kebahagiaan kamu gitu, kayak kamu tuh akhirnya kayak kehilangan harapan untuk kebahagiaan kamu gitu ya. Ya mungkin di sini ya, ini orang kayak merusak kebahagiaan kamu gitulah ya, dengan membuat kamu ketakutan, membuat kamu cemas gitu ya. Dia juga pernah nipu kamu ini ya. Jadi pura-pura baik di depan gitu ya, pura-pura ramah, pura-pura perhatian gitu. Tapi sebenarnya dia ini kayak menusuk dari belakang gitu ya. Dan ini bisa
kamu kayak trauma dengan kepercayaan gitu ya. Ya akhirnya sekarang kamu membuat kamu itu kayak udah hilang kepercayaan lagi sama dia gitu ya. Saking ya ini berkali-kali sih ya kayaknya. Karena sampai ada trauma gitu. Kamu berkali-kali disakiti sama dia, berkali-kali ditipu, dibohongi gitu ya. Ya. Dan ini ya ini kalian lah ya yang paling mengetahui apa yang udah dia lakukan sama kamu gitu ya. Kayaknya emang nggak sekali dua kali ya dia melakukan kesalahan sama kamu, bahkan ini bisa aku bilang jahat sih ya, karena udah membuat kamu trauma gitu ya, terus kayak membuat kamu itu uh, kayak susah tidur gitu ya, saking mungkin saking sakitnya kamu gitu ya, apa yang udah dia lakukan sama kamu itu benar-benar membuat kamu kadang suka kepikiran gitu ya, akhirnya kamu timbul rasa takut, rasa cemas, gimana kalau ini terjadi lagi gitu ya. Ya ini dia menyadari kesalahan dia, tapi setelah dia mungkin mengalami kehancuran ini sih ya. Gitu. Kalau aku bilang sih ini bisa karma juga, ya karma atas kejahatan dia. Ya intinya ini semua kamu yang paling tahu ya. Ya, ya. Dia menyadari sih. Dia menyadari kesalahannya sekarang. Ya. Dia menyadari udah banyak berbuat jahat sama kamu. Ya nggak sekali dua kali ini. Karena kalian sampai trauma gitu. Sampai ada trauma. Dan dia juga menyadari sekarang ini tuh kayak kesalahan dia sama kamu gitu ya. Kejahatan-kejahatan yang udah dia lakukan sama kamu itu sekarang kayak membebani dia. Itu makanya dia pengen sebenarnya minta maaf sama kamu gitu ya. Karena ini kayak benar-benar mengganggu pikiran dia setiap hari ya. Kayak akhirnya mengganggu aktivitas dia ya. Ya. Dia juga terganggu gitu ya, dia terbebani karena dia melihat kamu itu sekarang kayak apa hidupnya udah lebih baik gitu ya, kamu mampu bangkit lagi gitu ya. Saya rasa kamu itu pernah mengalami keterpurukan gitu ketika ini orang menjahati kamu gitu ya, membuat kamu itu jatuh, membuat kamu terpuruk ya. Dan kamu sekarang sudah bangkit ya, kamu ya sudah mendapatkan apa yang kamu mau sekarang ya, kamu sekarang penuh keberlimpahan gitu ya. Dan ini sangat membebani dia. Di saat kondisi dia itu sekarang hancur ya, semuanya hancur. Apa yang dia bangun dari nol hancur. Keuangan juga kayak mungkin dia mengalami kemiskinan gitu ya. Ya intinya dari segi finansial dia hancur ya. Kehidupan dia juga hancur. Lah kok malah sekarang kamu dia ngelihat hidup kamu tuh semakin baik ya, semakin penuh dengan keberlimpahan. Di sini ada keberlimpahan materi, keberlimpahan kasih sayang ya, mendapat dukungan dari orang-orang terdekat kamu atau orang-orang sekitar kamu, dan ini kan benar-benar membebani dia gitu ya, membuat dia itu nggak nyaman, dan ini benar-benar kayak mengganggu aktivitas dia sehari-hari gitu ya. Ya dia merasa terluka juga gitu ya, karena kayak kamu tuh udah nggak mau lagi menoleh ke belakang gitu ya, kamu kayak nggak mau uh, udah nggak mau komunikasi lagi sama kamu gitu ya, kayak kamu udah di sini, kamu udah nggak menjalin hubungan lagi sama sama dia gitu ya, kamu hanya fokus
menatap ke depan ya, memperbaiki hidup kamu. Jadi ini benar-benar membuat dia itu terluka gitu. Ini orang aneh ya. Dia udah jahat sama kamu, ya udah menyakiti kamu, udah jahat sama kamu, giliran kamu tuh nggak mau lihat dia lagi, ya. Kamu udah move on dari dia lah, dia terluka. Terus maunya apa sih ya orang? Ya. Dan dia tuh kayak bener-bener sekarang itu ngerasa stres gitu ya. Stres itu maksudnya stres di sini tuh kayak dia lebih banyak menyendiri sekarang, ya menghabiskan waktu sendiri ya di sini. Kayak karena dia tuh kayak kehilangan simpati orang-orang sekitar gitu ya. Dia tuh kayak takut, dia juga malu untuk apa? Ngumpul-ngumpul lagi ya, ketemu orang lagi gitu karena dia tuh benar-benar sekarang kayak tuh merasa merasa rendah diri gitu ya. Karena orang-orang sekitar itu kayak kehilangan respect sama dia. Gitu. Dan ini benar-benar membuat dia itu frustasi, membuat dia itu lebih memilih untuk menyendiri ya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri sekarang ya, dan menjauhi orang-orang ya. Ya, di sini energi yang kebaca ada Aries, Lego, Sagittarius, ada juga Virgo sama Capricorn ya. Ada juga Aquarius di sini, Aquarius, Gemini, Libra ya. Di sini Pisces ya, Pisces. Energi Pisces juga ada di sini. Tapi di sini yang paling kenceng energinya Virgo, Taurus, dan Capricorn ya. Oke, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, and share video ini. Terima kasih yang udah support channel saya ya. Udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Semoga hanya hal-hal baik yang datang dalam hidup kalian ya. Selalu diberi keberlimpahan ya, kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan ya. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.